Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita masuk dalam bab terakhir, yaitu al-farqu bainal waqfi wal wasiyah. Adakah sebuah perbedaan antara wakaf dengan wasiat? Ya. Di sini kita bacakan langsung nasnya. Al-waqfu yang pertama, al-waqfu mustahab kama taqaddam. Wakaf secara hukum dasarnya sangat disukai. Artinya bila yang melakukan bisa dia mewakafkan sesuatu dari harta yang dia punya, maka itu sangat disukai dalam Islam. Amal wasiyah, sementara hukum wasiat, fatadkhuluha al-ahkamut taklifiyatul khamsah, maka hukumnya menjadi 5. Ya, wasiat bila mana ada sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk melakukan wasiat demi hak salah seorang yang dia khususkan, maka itu menjadi wajib. Terkadang juga bisa mubah, terkadang juga bisa haram, terkadang juga bisa makruh. Itu tergantung kondisinya. Walaupun dua-duanya masuk dalam kategori sunnah, tapi hukum terkait dengan wasiat bervariasi dibandingkan hukum wakaf. Hukum wakaf cuma satu, mustahab. Ya, kecuali jika wakafnya dari sesuatu yang diharamkan syariat, itu menjadi haram. Yang kedua, al-waqfu ya'malu bihi halal azmi alaihi. Wakaf itu dikerjakan selagi ada kemauan. Kapan aja dia hidup, kapan aja dia sehat, dalam keadaan sakit pun boleh dia melafadzkan wakaf. Amal wasiyatu fala ya'malu biha illa ba'dal mauti. Sementara wasiat tidak boleh dilakukan kecuali, artinya wasiat itu bisa berfungsi setelah seseorang itu wafat. Ketika dia masih dalam keadaan hidup, wasiat itu belum aktif. Tapi setelah yang memberikan wasiat wafat, baru di situ wasiat sudah on atau aktif. 3. Al-waqfu aqdun lazim la yajuzu lil waqif ar-ruju' fihi. Wakaf itu adalah akad yang lazim yang tidak boleh bagi yang mewakafkan mundur. Ketika dia sudah melafadzkan wakaf, jelang waktu berselang sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, dia membatal wakaf, tidak boleh. Sesuatu yang sudah dikeluarkan secara lisan dan dilafadzkan wakaf lillahi ta'ala, ya, itu tidak boleh dibalikin lagi. Amal wasiyatu fayajuz. Sementara wasiat ketika dia dalam masa hidup, ya, dia memberi wasiat, sebelum wafat dia batalkan wasiatnya, itu boleh-boleh saja. 4. Al-waqfu la hadda li aktsarihi. Wakaf itu tidak ada batasannya. Ya, wakaf sama sekali tidak ada batasannya. Bisa sebanyak mungkin, bisa ya sebanyak harta yang dia mau. Amal wasiyatu fala tajuzu illa fi thuluthi faqal. Sementara wasiat tidak boleh kecuali sebatas sepertiga saja atau kurang darinya. Wa mazada fa bi idznil waratha. Dan wasiat bila melebihi standar sepertiga tergantung izin dari ahli waris. Yang kelima, al-waqfu la yamliku al-mawqu al-waqfu la yumallikul mauquf alaihi, la yamlik al mauqufu alaihi ijaratahu wala i'aratahu. Wakaf itu tidak boleh bagi yang diberikan kepadanya wakaf untuk disewakan atau dipinjamkan. Barang wakaf tidak boleh disewakan, barang wakaf tidak boleh dipinjamkan. Orang hanya bisa memanfaatkannya dan mengambil manfaat dari wakaf, tapi manfaat wakaf tidak boleh dipinjamkan dan tidak boleh disewakan. Wala yurathu anhu, dan wakaf juga sama sekali tidak bisa diwarisi. Ammal musalahu bil manfaati fayamliku al ijaratu wal i'aratu was safaru biha wa turathu anhu. Sementara orang yang diberikan kepadanya wasiat, contohnya wasiat memanfaatkan sebuah rumah diberikan kepada A dari B, maka yang diberikan wasiat setelah wafatnya yang memberikan wasiat boleh dia menyewakan barang yang diwasiatkan, meminjamkan barang yang diwasiatkan, atau dia bawa kemana aja dalam safarnya, dan barang yang sudah diwasiatkan setelah wafat yang mewasiatkan itu boleh diwarisi kepada ahli waris yang diberikan kepadanya wasiat. 6. Al-waqfu yajuzu lil warithi wa ghairil warithi. Wakaf itu boleh diberikan kepada ahli waris dan boleh juga diberikan kepada non ahli waris. Wal wasiyah la tajuzu lil warith. Sementara wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ya.
7. Al-waqfu 'alal muayyan la yushtaratu lahu al-qabulu 'ala sahih. Wakaf atas sesuatu yang sudah jelas, ya, tidak disyaratkan dalamnya qabul secara sahih dalam mazhab. Artinya, ketika A mewakafkan manfaat rumah kepada B, maka tidak disyaratkan B melafazkan kalimat qabul. Cukup dia mendengarkan wakaf, niat wakaf dan lafaz wakaf dari sang wakif. Bi khilafil wasiyah 'alal muayyani. Berbeda dengan wasiat, dia membutuhkan qabul. Dia menurunkan penerimaan dari orang yang diberikan kepadanya wasiat. Artinya setelah yang memberikan wasiat wafat, baru yang diberikan wasiat qabiltu, saya terima wasiatnya. Karena sepanjang dia hidup sedang memberi wasiat, suatu saat bisa saja dia membatalkan. Makanya wasiat berlaku setelah yang memberikan wasiat wafat. 8. Yajuzul waqfu bitasawi baina dzakari wal untha. Dalam wakaf boleh diberikan sama porsinya antara laki-laki dan perempuan, bi khilafil wasiyah. Berbeda dengan wasiat, ya, fa'ala qismatil mirath lidzakari mithlu hadzil unthayain. Wasiat harus sama seperti warisan, yaitu laki-laki 2 bagian dari perempuan. Dan yang terakhir, yajuzu al-waqfu ala ba'dil warathati duna ba'd. Boleh saja wakaf untuk sebagian ahli waris tanpa yang lainnya. Boleh mengkhususkan wakaf untuk sebagian ahli waris. Bi khilafil wasiyah. Berbeda dengan wasiat, ya. Artinya dalam wasiat tentunya berbeda dengan wakaf. Dia harus, ya, pertama wasiat itu bukan diperkhususkan untuk ahli waris. Kenapa? Li'anna Zubair khassal mardudah min banati dunal mustaghniyah, ya. Karena Zubair telah mengkhususkan yang dikembalikan dari anak-anaknya. Jadi ada anak-anaknya yang diceraikan dari suaminya kemudian dibalikan kepada bapaknya. Nah, kepada wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya ini, Zubair memberikan kepada mereka jatah wakaf yang lebih dari anak-anaknya yang cukup, yang merasa cukup dari anak-anak yang perempuan, ya. Kepada mereka diberikan setengah dibandingkan anak-anaknya yang dikembalikan kepada bapaknya, dan itu jatahnya lebih banyak dari yang membutuhkan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Usikum bitaqwallah. Mudah-mudahan pembacaan kita kali ini diridhai Allah, dan berharap kepada seluruh yang menghatamkan kitab ini untuk mengamalkannya dan membacakannya kepada orang lain dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.